Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim ulama, para kiai yang saya hormati, para pemirsa Gajayana TV yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita berkesempatan menikmati indahnya bulan Ramadan, menikmati datangnya bulan mulia, bulan Ramadan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak memberikan petunjuk kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, memberikan perintah kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang mesti kita hindari, sehingga dengan demikian kita menjadi manusia-manusia yang insya Allah tahu akan kebenaran dan kebatilan. Para pemirsa yang saya banggakan, sebagaimana tadi saya sampaikan, kita patut bersyukur kita ini bertemu dengan bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang mulia di bulan Ramadan ini yang kita tunggu-tunggu. Bahkan sejak 2 bulan sebelumnya kita sudah selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berilah kami keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ramadan yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah di dalam ajaran Islam dibagi dalam 3 tahapan, masing-masing dalam waktu yang 10 hari, di mana 10 hari pertama Allah memberikan banyak rahmatnya kepada kita semua, sehingga tentu untuk mendapatkan rahmat ini kita harus lebih banyak berbuat kebaikan, baik kepada Allah, kepada sesama maupun kepada alam. Artinya kita harus meningkatkan kehidupan kita ini menjadi lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, esok harus lebih baik dari hari ini, dan itulah bagian dari kenikmatan kita ini. Memberikan kebaikan itu juga bagian dari menuju kita ini untuk menjadi orang yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu kesempatan ini dijadikan sebagai sebuah kesempatan kita untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia lainnya dalam bentuk apapun, supaya kita ini masuk kepada orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada yaumil akhir nanti. 10 hari yang kedua adalah pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan masa Allah memberikan pengampunan. Tentu untuk mendapatkan pengampunan itu, maka yang harus dilakukan oleh manusia adalah melakukan pertaubatan di bulan Ramadan ini, melakukan introspeksi, melakukan evaluasi, dan kemudian melakukan pertaubatan. Taubat itu dalam pengertian satu, menyesali apa yang telah dilakukan, menyesali kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat di masa sebelumnya. Yang kedua, berjanji untuk tidak akan mengulang. Jadi bukan hanya persoalan menyesali, jadi pertaubatan itu ya menyesali. Yang kedua, berjanji untuk tidak akan mengulang perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang dilakukan di masa lalu. Dan kemudian yang ketiga adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyesal dulu, berusaha tidak mengulangi, dan memohon ampunan. Dan Allah itu Maha Pengampun. Oleh karena itu jangan segan-segan kalau kita melakukan pertaubatan, kita ini meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi ini bagian dari pengurangan dosa yang kita lakukan dan lain sebagainya,
Dan itu kalau sudah kita lakukan, kita mendapatkan rahmat, menjadi orang yang terbaik, melakukan kebaikan. Kita kemudian melakukan pertaubatan dengan berbagai tingkatan dan langkah yang sudah saya sampaikan tadi. Pada akhirnya kita berharap Allah membebaskan kita dari api neraka. Para pemirsa yang saya hormati, di bulan mulia, bulan Ramadan ini, kita juga diwajibkan oleh Allah melakukan amal ibadah berupa puasa selama 1 bulan. Bisa 29, bisa 30 hari melakukan puasa ini sebagaimana diwajibkan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayyamam ma'dudat. Jadi kita ini diwajibkan untuk melakukan puasa selama 1 bulan. Dalam pengertian kalau tahun Hijriah itu 29 atau 30 hari. Jadi bisa 29, bisa 30 hari. Saya sampaikan seperti ini supaya tidak timbul kesalahpahaman, karena seringkali kita ini kemudian berdebat tentang kapan hari raya, kapan puasa, ukurannya kemudian tidak menggunakan macam-macam tapi menggunakan 30 hari, padahal sebetulnya bisa juga 29 hari. Nah, puasa ini adalah satu kebaikan yang istimewa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam sebuah hadis qudsi disampaikan kalau setiap amal kebaikan itu di bulan puasa itu diberikan pahala, diberikan balasan kelipatan dari 10 sampai dengan 700 kebaikan yang diberikan oleh Allah. Maka dalam hadis qudsi yang akhir Allah menyampaikan bahwa pahala ibadahnya orang yang puasa itu akan ditetapkan oleh Allah secara langsung. Artinya apa? Pahalanya bisa sampai tidak terhingga. Karena itu ya di bulan Ramadan ini, puasa ini harus kita manfaatkan, harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Puasa yang baik tentu adalah puasa yang kita lakukan tidak hanya terkait dengan persoalan menahan makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tetapi juga menahan hal-hal yang lain. Jadi satu, tentu kita tidak boleh makan dan minum mulai terbit fajar sampai dengan saatnya berbuka, yaitu terbenamnya matahari. Dan itu bagian dari ibadah yang sangat menyenangkan, terutama adalah ibadah berbuka puasa. Di samping kita senang, tetapi kita juga mendapatkan doa dari para malaikat yang berdoa kepada orang-orang yang melakukan kegiatan berbuka puasa setelah menjalani ibadah puasa ini. Nah, ibadah puasa itu sekali lagi tidak hanya persoalan yang terkait dengan fisik, yaitu menahan makan, tetapi juga menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu itu artinya kita harus selalu berusaha untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan memperbanyak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu kebaikannya ditingkatkan, sementara nafsu yang terkait dengan keburukan dikurangi, bahkan jika bisa dihilangkan. Karena itu kemudian tingkatkanlah amal-amal kebaikan yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dan yang kemudian yang mengakibatkan kerusakan, yang mengakibatkan hubungan yang tidak baik, yang mengakibatkan dosa yang ditambah oleh Allah, itu harus dihindari. Kalau dua hal ini kita lakukan secara bersama-sama, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah. Sesuatu apa itu? Yaitu ibadah kita tidak sekedar mendapatkan rasa lapar dan haus, tetapi ibadah kita juga akan dinilai dan diberikan pahala yang ditetapkan oleh Allah yang tidak terbatas. Yang ketiga, tentu puasa ini juga tidak hanya persoalan itu. Puasa itu juga bagian dari meningkatkan kesehatan, terutama kesehatan yang terkait dengan pencernaan. Kenapa? Karena dengan puasa itu ada jeda, ada masa di mana alat pencernaan kita ini perlu beristirahat. Setelah 11 bulan
alat pencernaan kita ini melakukan pekerjaannya secara terus-menerus hampir 24 jam dengan puasa itu, maka ada kesempatan alat pencernaan untuk beristirahat, alat pencernaan untuk memperbaiki diri, dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian di masa setelah puasa itu hidup kita menjadi lebih sehat. Jadi puasa menjadikan hidup kita lebih baik, puasa juga menjadikan hidup kita lebih sehat, dan puasa juga menjadikan kesadaran kita untuk menghindari, mengurangi nafsu-nafsu yang buruk itu menjadi lebih banyak, sehingga amal ibadah kita menjadi amal yang baik, amal yang lebih baik, amal yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah saya membicarakan tentang persoalan yang terkait dengan bulan Ramadan, kewajiban puasa yang dilakukan di bulan Ramadan, maka ada hal yang lain yang sebetulnya juga diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini, adalah persoalan yang terkait dengan zakat. Persoalan yang terkait dengan zakat khususnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dimaksudkan untuk membersihkan diri kita semua, bagi semua orang yang menemui akhir bulan Ramadan, dan kemudian diserahkan sebelum orang melaksanakan sholat Idul Fitri. Dengan zakat itu, insya Allah tubuh kita akan menjadi lebih bersih, kemudian tubuh kita akan menjadi lebih baik, dan tubuh kita ini juga akan menjadi lebih sempurna karena telah dibebaskan melalui pembayaran zakat fitrah. Tetapi pada hari ini saya juga ingin membahas tidak hanya persoalan yang terkait dengan zakat fitrah saja. Kenapa? Karena sebetulnya kewajiban zakat itu melekat dalam 3 hal. Ya, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kenapa ini ingin saya sampaikan? Karena saya ingin mengingatkan terutama pada diri kita sendiri, diri saya sendiri, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat 19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada setiap kekayaan itu ada haknya orang lain, baik yang dibagikan maupun yang tidak mendapatkan bagian, baik kepada kita maupun kepada orang yang meminta ataupun yang tidak meminta. Artinya apa? Kita punya kewajiban memberikan sebagian harta yang kita miliki. Harta itu bukan milik kita semua, karena ada haknya orang lain, dan kewajiban manusia itu adalah antu'addil amanati ila ahliya. Kewajiban yang pertama tentu zakat, membayar zakat baik untuk diri sendiri maupun membayar zakat untuk kekayaan yang kita miliki, untuk perdagangan yang kita lakukan. Tentu kalau zakat fitrah tadi fungsinya untuk membersihkan diri sendiri, zakat mal tentu untuk membersihkan harta yang kita miliki, sehingga dengan demikian hartanya menjadi lebih bersih. Kalau hartanya menjadi lebih bersih, pertumbuhannya juga akan menjadi lebih baik. Sebagaimana tanaman itu, kalau kita tanam, kita bersihkan di sekitarnya, tanamannya kita bersihkan, maka tanaman itu juga akan tumbuh dengan lebih baik. Nah, zakat itu sendiri sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam banyak hal dibarengkan dengan sholat. Dibarengkan dengan sholat. Aqimis sholah wa atuz zakat. Itu untuk menunjukkan betapa pentingnya zakat itu dibayarkan oleh semua umat Islam, baik atas diri pribadi maupun atas kekayaan yang kita miliki. Khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil sebagian dari kekayaan kamu untuk disedekahkan kepada orang lain. Wa anfiqu fi sabilillah. Infakkan sebagian kekayaan yang kamu miliki itu di jalan Allah. Jadi ini adalah perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Jadi dalam hidup jangan hanya persoalan zakat, tetapi dalam hidup juga ada infak dan sedekah, dan itu bagian dari empati yang harus ditumbuhkan pada semua manusia, terutama pada saat kita melakukan puasa. Karena tadi juga saya sampaikan, puasa itu adalah menahan lapar, menahan haus dari mulai terbitnya
fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Tentu tidak hanya bermaksud sebagaimana yang awal saya sampaikan, tetapi juga ada persoalan menumbuhkan empati. Dengan kita merasakan lapar, dengan kita merasakan haus, kita akan menjadi tahu betapa sengsaranya orang-orang yang tidak dapat makan dan tidak dapat minum dalam keseharian hidup mereka. Disitulah pentingnya empati itu kita munculkan dan kemudian kita wujudkan dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Dan ini bagi saya merupakan bagian dari 3 hal yang dalam hidup ini jangan sampai ditinggalkan. Yang pertama tentu sholat, tidak boleh ditinggalkan. Sholat wa imaduddin. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama. Semakin banyak orang yang sholat, maka agama tiangnya akan menjadi lebih kuat. Kalau sudah demikian akan menjadi lebih kokoh. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat. Tertibkan sholat, terutama sholat-sholat yang fardu, sholat-sholat yang wajib. Kemudian tambahkan sholat-sholat sunnah sebagai bagian dari perencanaan kita untuk menyempurnakan sholat wajib yang barangkali di dalam pelaksanaannya belum baik. Kemudian yang kedua adalah zakat, infak, dan sedekah. Itu dalam hidup jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah yang terkait dengan sholawat. Perbanyaklah baca sholawat. Saya pernah mendengarkan ceramahnya seorang kiai sepuh yang menyatakan bahwa ketika kita hidup, maka salah satu hal yang harus banyak dilakukan adalah membaca sholawat dan istighfar. Sholawat itu kapan dibacakan? Ya ketika mulut kita ini berhenti, mulut kita ini nganggur, maka bersegeralah kita membaca sholawat. Kemudian kalau kita ini ba'da sholat dan lain sebagainya dalam kehidupan kita ini, jangan lupa zikir kepada Allah. Membaca sholawat itu tidak hanya kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah itu bersolawat. Malaikat itu bersolawat. Maka menjadi aneh kalau ada manusia-manusia yang tidak mau melakukan, tidak mau membaca sholawat dengan baik. Tingkatkanlah kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan memperbanyak membaca sholawat. Jadi ini 3 dimensi yang mesti ada di dalam bulan Ramadan. Tadi yang dimensi pertama terkait dengan bulan Ramadan itu sendiri, yang menyampaikan tentang 3 tahapan, bukan 3 tahapan sebetulnya, 3 bagian di dalam Ramadan, yaitu rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Yang kedua adalah dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melakukan puasa, dan puasa itu ternyata tidak hanya persoalan menahan lapar, tapi juga menahan hawa nafsu, sekaligus sehat, plus menumbuhkan empati. Jadi setidaknya puasa itu ada 4 hal yang bisa muncul. Dan yang ketiga, di dalam puasa itu kita diwajibkan untuk melakukan zakat sebagai bagian dari Allah mengingatkan bahwa kita ini punya kewajiban memberikan sebagian yang kita miliki kepada orang lain sebagai bagian membersihkan diri kita dan harta yang kita miliki. Semoga kita semua memperoleh manfaat, semoga kita semua bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Semoga dengan Ramadan ini kita juga mampu meningkatkan ibadah kita dengan baik. Sholatnya ditingkatkan, membaca Al-Quran juga ditingkatkan, beramal baik juga ditingkatkan. Dengan demikian kita akan mendapatkan banyak hal dari bulan Ramadan, mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan. Dan kalau ini berjalan dengan baik semua, maka kita bisa menjadi bagian dari golongan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau setiap puasa kita bisa sebagaimana yang saya sampaikan, bisa baik mendekati sempurna, dan kita diampuni setiap tahun atas dosa-dosa yang kita lakukan di masa yang lalu, bukan tidak mungkin kita semua akan menjadi ahli-ahli surga. Surganya Allah yang sangat indah, surganya Allah yang sangat nikmat,
surganya Allah yang dinantikan oleh semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.